Ini sudah 3, Bun. Sama Irat, Gusti, sama Natali. Oh gitu. Udah pikir. Ya, Belum, Dak, Depi. Kita Udah, tadi kan diputus tadi itu. Jadi ngulang lagi dari Tadi itu dapat biar dan gampang. satunya lagi. Kita kan 3 orang harusnya. Iya, Bun. Sudah 3 orang tadi, Bun. Kita baru 5 orang. Iya, Pak Peri sama si Wahyu tadi satu videonya, Bun. Kita nak coba tadi tuh, Bun. Oh gitu. Nah, Jadi nanti ada yang berapa orang tuh? Kita kan kalau Ini 3 kan berarti nanti kalau kita 3 kita kan berapa kelompok gitu. iya. Lanjut Devi. Mulai 10.24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir hari ini? Eni, Hadir, Bu. Gusti, Hadir, Bu. Ferry. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Hadir semua sepertinya hari ini ya. Kalian pandai menjaga kesehatan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelasnya. Ferry, tolong pimpin doanya, Nak. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Untuk itu, sebelum mulai belajar kita, Ibu akan putar lagu nasional dulu. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Sudah ada tampilan PowerPoint Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, tunggu aja ya, sedang proses. Tadi sudah hafal belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, memang harus sarapan dulu ya, biar nanti konsentrasi. Kalau perutnya lapar, tidak bisa konsentrasi belajarnya. Ya, Bu. Ini masih belum ya? Oke. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Di sini Ibu ada lagu Hari Merdeka. Ibu mau coba Ferry pimpin teman-temannya tapi dengan suara lantang ya, biar semuanya semangat. Enggak lesu ya. Bisa Ferry? Ya, Bu. Oke. Teman-teman, marilah kita sama-sama menikmati ya. Siap ya, kita mulai. Kepada Sang Merah Putih, hormat gerak. Ayo kita rayakan Dirgahayu Indonesia. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bersama. Akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Oke. Oke. Ya, Terima kasih Ferry sudah mau memimpin teman-temannya. ya, Silakan Bu. untuk kembali Ferry. Nah, barusan tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional kita judulnya Hari Merdeka. Dengan kemerdekaan kita untuk perjuangan para pahlawan kita ya. Kita tinggal menikmatinya sebagai anak bangsa. Tentunya kalian harus lebih semangat lagi dalam belajar. Jangan loyo, jangan lesu. Dan sekarang Ibu tanya, sudah semangat belum belajarnya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kalau memang sudah semangat belajarnya, keluarkan bukunya, alat tulisnya itu ya. Tolong siapkan dulu. Sudah
semuanya? Sudah, Bu. Oke. Buka bukunya halaman 120. Ibu minta kalian membaca halaman 120. Sudah, Bu. Kasih waktu sampai 3 menit ya. Bagaimana anak-anak sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, tanya. Wahyu, apa yang kamu baca tadi, Wahyu? Tentang apa isinya? Lani sedang makan es krim, Bu. Iya, Lani sedang makan es krim. Di sini, siapa yang sama dengan Lani? Suka makan es krim? Saya. Saya, Bu. Bu. Peri, Rasa apa Bu. saja? Enak atau tidak es krimnya? Enak, Bu. Manis, Bu. Enak, Bu. Ya. Jika kalian lupa ketika sudah membuka es krim, kalian lupa memakannya, apa yang terjadi dengan es krim itu? Meleleh, Bu. Cair, Bu. Mencair. Bagus, Ferry. Ini. Mengapa ya kira-kira es krimnya bisa mencair? Ada yang bisa jawab? Baiklah, si bingung? Iya, Bu. Nggak tahu. Bingung. Kalau panas, bingung, Bu. karena panas ya. Panas. Itu baru pendapat kalian ya. Baiklah, kita hari ini akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Perubahan wujud bendanya khusus mencair. Dan akan dilanjutkan dengan ukuran berat. Nanti nih kalian akan belajar tentang berat baku dan tidak baku. Dengan mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan akan dapat menyimpulkan perubahan wujud benda mencair, membedakan berat baku dan tidak baku, dan menentukan berat baku dan tidak baku. Nah, di sini Ibu ada video mengenai perubahan wujud benda mencair. Coba perhatikan dengan seksama ya, nanti Ibu tanya nanti. Assalamualaikum. Kita masak. Es krim rasa coklat kesukaan Mas Jamal. Wah, makasih ya, Dek. Dek, kok es krimnya udah mencair? Kamu pasti kelamaan ya di luarnya. Iya, tadi Leli, Siva sama Nisa makan es krim dulu di depan warung. Pantes es krimnya mencair. Kenapa, Mas? Kok bisa mencair? Gini, Dek, kok bisa mencair? Jadi es krim mencair karena suhu udara yang ada di luar ruangan lebih tinggi daripada suhu es krim itu. Kamu tadi juga nggak langsung pulang kan, Dek? Hehehe, enggak, Mas. Nah, itu dia. Karena berhubung suhu udara yang ada di luar ketika kamu... Tadi tayangan video tentang perubahan wujud mencair. Siapa yang bisa menceritakan apa isi video tadi? Coba tunjuk tangan. Natalia, coba nggak ada yang tunjuk tangan, Ibu yang nunjuk. Natalia. Saya, Bu. Ya, bagaimana apa isi ceritanya tadi? Ya, tadi esnya mencair karena suhu yang di luar lebih tinggi dari suhu. Yang lain? Benar, Natalia. Bagus. Berarti Natalia memperhatikan. Coba yang lain. Eni, melamun saja. Kenapa kamu melamun? Apa ingat es krim di rumah? Iya, Bu. Teringat es krimnya, Bu. Oke, tadi apa cerita isi videonya? Itu esnya terlalu lama di luar sehingga meleleh, Bu. Iya, bagus. Ternyata juga memperhatikan si Eni ya. Nah, untuk memperkuat teori tadi dan kata si kakak tadi, kita akan melakukan percobaan dengan alat dan bahan yang sudah kalian siapkan. Sebelumnya, Ibu akan bagi kelompok kepada kalian. Kita beli catatan kelompoknya dulu. Kelompok 1, Wahyu Ira Gusti. Kelompok 2, Natalia Tunja Arya.
kelompok 3, Ellen, Eni, Ratna. Ya, sudah paham kelompoknya, anak-anak? Paham, Sudah paham. Sekarang silakan duduk berkelompok dan siapkan alat dan bahan yang sudah kalian siapkan dan bawa dari rumah. Oke, semua sudah duduk dalam kelompoknya ya, dan alat dan bahan sudah siap. Udah, Bu. Begini, petunjuk cara mencoba percobaan kita hari ini. Bahan dan alat, 4 buah gelas plastik, bekas, kemasan air mineral. Sudah ada bersama kalian? Udah, Bu. Sudah, Bu. Es batu, coklat, kapur, dan mentega sudah. Langkah-langkah percobaan, masukkan setiap benda ke dalam gelas dan isi dengan satu jenis benda, misalnya satu gelas isi dengan satu gelas lagi isi dengan mentega, satu gelas lagi isi dengan kapur, dan satu gelas lagi isi dengan coklat. Kemudian tugas kalian yang kedua, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka yang terkena cahaya matahari ya. Ibu tunggu sekitar 15 menit. Sekarang boleh bekerja dalam kelompoknya. Dibaca lagi LKPD-nya ya. Ibu bagikan LKPD-nya sekarang. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Udah. Bu, kenapa es batunya hilang, Bu? Kemana? Batunya hilang. Coba kalian minta sama kelompok lain dulu, nak. Oh, itu. Oh, ini tadi ya, Mbak Natalia. Sudah Iya. diambil, sudah dari luar tadi ya? Iya, Bu. Oke, sekarang silakan diskusikan dengan teman kalian. Kenapa sih bisa menghilang es batunya? Sekarang waktunya berdiskusi. Ibu mau lihat. Semuanya harus bekerja sama ya. Jangan cuma Natali saja. Jangan cuma satu orang, yang lain harus kasih ide dan pendapat. Sudah, nak? Tunggu. Kita melihat video yang Bunda sajikan ini. Baiklah, kalian sudah melakukan diskusi. Nah, sekarang waktunya mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, hasil diskusi kalian tadi. Untuk kelompok 1, semuanya tolong maju ke depan. Ada tadi kelompok 1, Wahyu, Ferry, Ira, Gusti. Ya, Bu. Oke, silakan presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Baiklah, Bu. Kami dari kelompok 1. Nama kelompok kami kelompok coklat. Baiklah, teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami bahwa airnya mencair, Bu. Baiklah, nah coba yang lain tanggapi. Untuk kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah maju dan juga kelompok lain yang sudah menanggapi dan bertanya. Untuk kesimpulannya hari ini, untuk presentasi hari ini ya, hasil diskusi hari ini, Ibu lihat ada yang kelompoknya kompak dan tidak kompak. Kelompok terbaik pada diskusi hari ini, pada yang kita lakukan tadi itu adalah kelompok 2. Coba tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, yang lain kali kalau diskusi, Ibu minta kekompakannya ya, anak-anak. Ya, Bu. Nah, pada percobaan tadi, kalian menggunakan coklat, apa saja tadi? Gula, coklat, kapur, apa tadi? Coklat, mentega. Mentega. Nah, ada coklat, ada mentega. Itu biasanya digunakan sebagai bahan pembuat kue. Kue, Bu.
di sini pernah membantu ibu kalian membuat kue dari bahan coklat? Biasanya anak cewek ini. Pernah, Bu. Oh, Natalia pernah. Natalia, Pernah, Bu. ketika ibu kalian membuat kue, lihat tidak cara mengukur beratnya, ukurannya? Iya, sering, Bu. Ibu Sering. bantu juga. Iya, ada apa aja ukurannya itu? Ada gula, 1 sendok makan, gitu ya? Ya, ada 1 kilo, Bu. 1 kilo apa yang 1 kilo? Bahan apa? Terigu, Terigu, mentega. mentega. Oke. Selanjutnya kita akan belajar mengenai satuan berat baku dan tidak baku. Apa itu satuan berat baku dan tidak baku? Coba ini dibaca. Iya, Bu. Satuan berat baku, satuan tersebut bersifat standar dan tidak berubah. Adapun yang termasuk dalam satuan berat baku yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram, ton, kuintal. Satuan berat baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang sifatnya tidak standar dan sangat mungkin mengalami perubahan. Misalnya kaleng, 1 sendok makan, 1 sendok teh, dan butir. Ada butir. Ya, mengapa kira? Untuk itu ibu sudah menyiapkan timbangan, sendok makan, dan gula. Kita akan mencoba mengukur berat gula dengan menggunakan. Coba 2 orang ibu minta maju ke depan ya. Gusti sama Ellen. Maju ke depan. Gusti sama Ellen. Gusti coba ukur berat gulanya 150 gram. Langsung ke timbangan ya. Ya, Bu. Nah, Ellen juga 150 gram langsung ke timbangan. Yang ini keluarkan dulu. Gimana Ya, Bu. Ellen? Ya, Bu, Gimana? bisa, Bu. Nah, kita Ya, Bu. lihat sama atau tidak banyaknya gula yang ditimbang Ellen sama sama Gusti tadi. Sama ya. Bu. Oke. Coba kita gunakan sendok makan. Ellen, ambil gula 3 sendok makan dan tuangkan ke dalam timbangan. Begitu juga Gusti. Kita lihat beratnya sama atau tidak. Sama atau tidak? Sama. Ellen, sama. Sama, yakin. Beratnya tidak sama ya, karena sendok makan itu setiap orang yang mengambilnya pasti berbeda-beda. Ada yang penuh, ada yang tidak penuh sendoknya. Makanya 1 sendok makan atau 1 sendok teh atau pakai kaleng itu merupakan satuan berat tidak baku. Maaf ya, itu salah. Tidak baku ya, Bu. Tidak baku. Satuan berat baku itu yang menggunakan gram, kilogram, hektogram, karena itu tidak akan berubah walaupun digunakan dimanapun. Sedangkan satuan berat baku tadi akan berubah tergantung penggunaan orangnya ya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian mengerjakan dengan kelompok kalian. Sudah selesai? Sudah. Boleh dipresentasikan. Kelompok 2, coba maju. Kelompok 3, tolong tanggapi. Sudah selesai? Ya, bagus sekali untuk kelompok 2. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai apa pelajaran kita hari ini. Tentang berat. Tentang apa? Berat. Satuan berat. Wahyu, tentang apa kita pelajari hari ini? Perubahan wujud benda, Bu. Perubahan wujud benda. Terus, Gusti, apa saja? Apa Gusti? Berat.
Tentang berat, baiklah. Perubahan wujud benda yang kita pelajari hari ini mengenai mencair, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi cair karena ada proses pemanasan. Dan materi tadi selanjutnya adalah yang kedua tentang berat baku dan tidak baku. Baiklah, Ibu akan membagikan soal evaluasi kepada kalian untuk melihat pengetahuan kalian hari ini. Sudah selesai? Udah, Bu. Sudah, silakan kumpulkan lembar evaluasinya. Nah, bagaimana anak-anak perasaan kalian pada pelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang. Apa yang kalian sukai? Materi yang mana kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Tentang berat, Bu. Apa? Berat. Tentang berat. Ini suka tentang berat. Kalau Senja, sukanya materi tentang apa, Senja? Tentang perubahan wujud benda, Bu. Oh iya. Nah, itu pelajaran kita untuk hari ini ya anak-anak. Untuk tugas di rumah silakan kerjakan tugas di halaman 130. Sebelum pulang cek dulu laci meja, barang-barang kalian dan tolong bersihkan alat-alat percobaan kita tadi ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, tolong Peri pimpin doanya, Nak. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dah, Bu. Peri, ya, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini ya. Selamat pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu Evi. Buat Ibu Devi, gambarnya. Nggak kedengaran, Bun. Halo. Ya, kecil sekali, Pak. Beneran? Maklum, Nak. Kegiatan menstimulus siswa untuk menggali masalah dan mengidentifikasi itu masih belum kelihatan ya. Terus ini Bu, timbangan. Nah, kayak gitu kan. Nih coba perhatikan, ini Bu punya apa nih? Ini langsung nanti Bu ada timbangan ya. Nah, gitu. Jadi coba ya timbangan itu misalnya. Coba perhatikan, nah ini apa? Oh, timbangan, Bu. Nah, timbangan biasanya digunakan untuk apa? Nanti baru dikaitkan dengan yang apa coklat sama mentega tadi buat kue tadi gitu ya. Jadi kegiatan stimulus tadi itu agak kurang. Oh iya, Bun. Buru-buru, Bun. Terus PPT nggak apa-apa. Udah ngeblank. Masih ini ya. Terus PPT tadi masih hampir ada yang salah juga tadi ya. Yang Ya. baku tadi ya. Terus penyampaian juga tadi. Ada yang keliru juga tadi. Yang tidak baku disebutkan ini. Maksud saya ada yang keliru tadi. Terus, oh ya, LKPD kedua tidak ada tindak lanjut ya, tidak dipresentasikan. Mungkin apa? Karena dia Sudah tadi, Bun. Hah? LKPD yang kedua, pengerjaan LKPD kedua tidak ada dipresentasikan, tidak dibahas gitu tadi ya. Dilewatkan aja perasaan. Sudah selesai, sudah. Ini perasaan saya nih kalau ya. Ya enggak? Bapak Ibu yang lain enggak ada tadi. Ini penglihatan saya tadi. Terus ada salah siapa tadi yang jauh tadi? Pelajaran apa yang disenangi tadi? Saya Bu, kata siapa tadi? Apa? Tentang perubahan wujud benda. Sudah nggak ditanggapin lagi. Udah tadi dijawab ya. Ya kenapa suka perubahan wujud benda? Bla 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 pada saat kesimpulan tadi ya. Nah ya, jadi refleksi ya. Ya, ada refleksi tadi ya. Nah. Jadi harus kalau misalnya udah bertanya,
Tanya siswa menjawab, dikuatkan lagi Ya, Bun. ya dari jawaban peserta tadi ya. Ya, Bun. Oke, ini saja Bun. Ya, Bu Epi, lain ada masukan? Ini kira-kira apa? Kerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan. Iya. Oke, apa? Mau ditanyakan? Kita sambil mengamati, kini benda-benda tunjuk lagi. Jadi mengamati. Kalau kawan tampil, apa? Bun? Oh, enggak kedengaran. Kita ada yang Itu BNI suaranya tuh ada Ibu kawannya Eni yang presentasi suara. itu. Iya. Ada temannya presentasi. Iya, ada teman presentasi. Apa, Bun? Matiin aja, Bu. Maaf, Bun, boleh diulah nggak kedengaran tadi? Oh, Bu Eni, bisa enggak memberi komentar? Ini Ibu tunjuk aja supaya semuanya mendengar. Apa ininya dengan Bu Devi tadi? Itu enggak ada pula suaranya, disuruh matikan dia. Ada keluar. Sudah bagus kok, Bun. Tadi menurut edisi tadi memang ada salah penulisan aja tadi, makanya ini juga mau bacanya loh kok sama katanya. Seperti itu aja tadi, Bun. Di penulisan di apa ya? Di PowerPoint ya? Ya, Bun. PowerPoint tadi. Ya. Iya, di PowerPoint. Tadi apa tadi yang diamati? Yang diamati tadi tentang satuan berat tadi, Bunda. Satuan berat. Nah, Natalia? Natalia. Dengar nggak? Setelah ini semuanya sudah bisa kan? Blank. Arbia? Perubahan wujud mencair. Hah? Perubahan wujud benda mencair. Enggak, selama Devi mengajar, apa yang menjadi temuan gitu? Nah, berarti tidak memperhatikan. Kenda? Tadi tutup, Bun. Hah? Tutup Ya. tadi. Kenda? Ya, Bun. Ya. Kalau saya perhatikan tadi Ibu Devi sudah bagus ya, Bun. Iya, karena sama-sama belajar juga, jelas ya. jadi nggak tahu yang mana yang sintak-sintaknya itu. Iya. Sebenarnya catat tadi waktunya berapa? Devi itu cepat itu, Devi. Enggak, Bun. Pas tadi, Bun. 10.24 mulai kan? 10.24. Terus berhentinya di 10.50-an sih. 49. Bunda menengok apa Bunda ya 10.25. 21 menit. Oke. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini, mungkin karena grogi, karena apa ya? Itu pasti ada aja kesalahan. Kalau orang nilai kita pasti aja ada kesalahan. Padahal kita udah bagus lah kata kita, udah berusaha lah gitu kan. Tapi pasti ada aja gitu ya. Tidak ini juga. Tapi memberi masukan itu bukan untuk kita sendiri sebenarnya. Ini untuk satu kelompok. Apa sih kekurangannya? Ya kalau itu tuh harus nampak sekali harusnya langkah-langkah atau sintak-sintak yang kita ini kan. Intinya apa? Kalau penugasan ada penugasan, kalau apa ada nampak gitu, walaupun dia selayang-selayang tapi ada nampak gitu. Soalnya ini diperpendek, memang susah juga, lebih enak mengajar asli daripada diperpendek ini ya sebenarnya gitu. Tapi gimana, harus kita seperti ini kan. Kalau di asli ini 12 hari kita nih ketemu, satu orang 1 hari ya. Nah, jadi ya memang tidak mungkin juga. Oke, mungkin itu kita usahakan kita lebih bagus ya, jangan apalagi yang bisa menulis tulisannya itu diperhatikan sebelum tampil.
Itu salah-salah, itu bisa salah gitu. Sama dengan si Wahyu tadi juga salah. Membacanya salah, tulisannya beda, bacaannya beda yang dibaca. Ya, itu kan salah juga. Kalau apalagi tulisan memang salah gitu ya. Kalau Wahyu tadi itu salah membacanya. Lain yang dibaca. Ya, dengan yakinnya dia baca iklan. Maaf. Ya, jadi itu penemuan juga. Tapi itu kadang-kadang kita tidak sadar, rasa-rasanya itu gitu. Nah, ya. Jadi metodenya bagaimana? Kemudian kalau dilihat bagaimana kita melihat media. Kalau media ya Bunda sudah yakin aja ini semuanya sudah bisa. Cuma seketika seperti Natalia tadi. Ya. Natalia tadi lama orang menunggu. Kalau anak-anak itu sudah lari dia tuh kalau anak-anak sebenarnya. Sudah lari dia keluar itu. Ya. Nah, jadi jangan sampai bagaimana trik-triknya ya kamu lebih tahu mungkin daripada Bunda. Trik-trik supaya cepat mungkin sudah di-upload dulu, sudah diinikan dulu ya. Jadi diperkirakan semuanya. Iya, Bu. Ya. Ya, mungkin itu aja ya masukannya. Devi mungkin lebih teliti lah kira-kira begitu. Iya, Bun. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih, Bunda. Lanjut. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau tampil? Ini kan Bu sudah. Senja. Iya, saya lagi. Bu Senja. Senja dengan Bu Senja, Bu Arbia, Bu Kenda. Diistirahat dulu, Bun. sekarang Bu Senja. Iya. Ya. Senja nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana semangatnya pagi ini? Bersemangat, Bu. Semangat, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Coba Pak Peri, coba Peri pimpin doanya. Ya, baik, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dah, Bu. Mengapa kita perlu berdoa setiap pagi, anak-anak? Supaya belajarnya lancar. Iya, selain itu, apa lagi Ratna? Mengapa kita perlu berdoa setiap pagi? Dan sebelum memulai aktivitas. Ya, benar sekali. Setiap pagi dan sebelum memulai aktivitas, kita perlu berdoa itu supaya sebagai wujud tanda syukur kita kepada Allah Sang Pencipta. Sekarang, mari kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Mari kita nyanyikan bersama-sama anak-anak. Solid Kids. Belas Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Nah, sudah. Terima kasih banyak anak-anak.
Sekarang sebelum Ibu mulai, Ibu mau mengabsen kalian satu persatu dulu. Yang pertama, Arbiah. Hadir, Bu. Helen. Hadir, Bu. Wahyu. Hadir semua, Bu. Oh, berarti semua anak-anak Ibu telah hadir. Bagus sekali. Untuk membangun semangat kita lagi, marilah kita melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Terima kasih banyak anak-anak. Nah, semangatnya sudah ada kan sekarang? Ya, Bu. Sudah semangat. Semangat, Bu. Sekarang, Ibu akan mengingatkan tentang cara-cara membaca teks dengan suara lantang, terutama teks tentang dongeng. Yang perlu kita perhatikan adalah lafal, intonasi, suara, ekspresi, dan tanda baca. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau mengingatkan dulu dongeng yang telah kalian baca sebelumnya. Bercerita tentang apa kira-kira anak-anak dongeng yang lalu? Ya, benar sekali. Dongeng yang lalu bercerita tentang petani yang baik hati. Nah, sebelum Ibu memulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Itu yang pertama, dengan mendengarkan pembacaan dongeng melalui speaker, siswa dapat menganalisis isi dongeng yang disampaikan dengan benar. Yang kedua, dengan membaca dongeng, siswa dapat menunjukkan pesan dalam dongeng dalam bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan mengamati video dan diskusi kelompok, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan mandiri. Yang keempat, dengan diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait sifat pertukaran pada perkalian dengan teliti. Sekarang, coba kalian perhatikan. Ini gambar apa, anak-anak? Gambar ayam, Bu. Ayam. Ayam, Bu. Apa yang kalian ketahui tentang ayam ini? Berkokok. Ya, berkokok setiap pagi. Lalu yang lain apa lagi? Kakinya 2, Bu. Ya, benar Ellen. Yang lain? Berbulu. Ya, bulu. Selain itu, apa lagi? Kaki. Ya, benar Ibu, benar Natali. Bertelur, Bu. Ya, benar. Nah, macam-macam kan jawabannya, benar sekali jawaban kalian semua. Nah, gambar tersebut merupakan gambar ayam jago yang membangunkan kita setiap hari. Selain itu, ayam jago juga bisa kita manfaatkan untuk diambil dagingnya. Nah, tadi kan ada katanya bertelur. Nah, selain ayam jago, ada juga ayam betina yang kita manfaatkan telurnya untuk makan kita sehari-hari. Tadi ada juga teman kalian yang bilang bahwa ada berbulu, Bu, ayamnya. Nah, bulu ayam itu bisa kita manfaatkan sebagai kemoceng ataupun hiasan.
Sekarang Ibu akan memutarkan video tentang ayam jago baru, tentang dongeng. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning kemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuyu. Hari sudah pagi. Nah, demikianlah tadi dongeng yang sudah kalian dengarkan. Nah, dongeng itu tadi berisi tentang apa? Tentang ayam yang berkokok. Tentang ayam yang berkokok, ya. Menjelaskan materi itu. Siapa yang berkokok tadi? Ayam apa yang berkokok? Ayam jantan. Ayam Jantan. Benar, Ellen. Nah, sebelum Ibu bagi teks, Ibu ingatkan kembali, kita akan mengenal tentang dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-temurun. Artinya dongeng itu dibacakan dari kakek kepada orang tua, akhirnya kepada kalian. Selain itu, fungsi dongeng adalah untuk menyampaikan ajaran moral kepada kita. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca teks dongeng adalah yaitu lafal, di mana mengucap kata dengan tepat, menggunakan frasa yang tepat. Yang kedua adalah intonasi suara kita, di mana kalian perlu memperhatikan kalimat diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Sedangkan kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Yang ketiga adalah ekspresi. Bagaimana ekspresi kalian dalam membaca. Yang keempat yang perlu kalian perhatikan adalah tanda baca. Jika tanda baca koma, maka pembaca berhenti sebentar. Sedangkan jika tanda koma titik, maka pembaca berhenti membaca dan kembali ke kalimat selanjutnya. Sekarang Ibu akan membagikan teks tentang ayam jago baru kepada kalian. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk membaca teksnya secara bergantian dengan suara lantang dan sesuai dengan pembacaan dongeng yang cara membaca dongeng yang benar. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dibaca ya. Bagus anak-anak Ibu.
punya suara yang bagus untuk membacanya. Tidak ada yang jelek suaranya. Dan berani untuk membaca di depan. Sekarang, Ibu akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi. Ayo sekarang bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Nah, dari teks ini, apakah ada kata-kata? Sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan kata-kata dari teks ini yang belum kalian pahami. Apakah ada kata-kata yang belum kalian pahami dari teks ini? Sudah paham semua anak-anak Ibu? Paham, Bu. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu sudah pintar-pintar semua. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Yang berisi tentang kalian isi sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD, yaitu tulis nama, kelas, lalu isi LKPD itu pakai kelompok, Bu. Ya, tentukan ketua, tulis nama ketua dan nama anggotanya. Ya, Bu. Nah, di situ kalian bisa baca. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya, sekarang coba satu orang dari anggota kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Pertama dulu kelompok 1. Ayo bacakan apa yang di hasil diskusinya. Kelompok 1. Lalu kelompok 2. Ya, terima kasih banyak anak-anak Ibu. Kalian telah maju ke depan. Sekarang, berdasarkan dari diskusi kita ini, pesan apa yang ingin disampaikan dalam dongeng itu? Bangun pagi, Bu. Ya, bangun pagi. Apalagi pesan yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut? Tidur semua ya? Ayo anak-anak Ibu, Arbiah, apa yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut? Harus cepat bangun pagi, Bu. Ya, selain itu, apalagi pesan yang dapat kita ambil dari dongeng?
kita tidak boleh bangun kesiangan, Bu. Ya, artinya Tidak. Kita Disiplin, tidak Bu. boleh malas, Bu. Harus disiplin, Bu. Bangun ya pagi-pagi. berarti kita harus disiplin dalam mengelola waktu. Nah, tadi kan Beni mempunyai ayam. Ayam jago Beni tadi kan, ayam jago itu ada beberapa buah, ada beberapa ekor. Dia akan memasukkannya ke dalam beberapa kandang. Sekarang, coba kalian perhatikan tentang video pertukaran pada perkalian berikut. Pada perkalian, rumusnya A dikali B sama dengan B dikali A. Perhatikan contoh berikut ini. Beni memiliki 10 anak ayam. Ia menempatkan anak ayam ke dalam kandangnya secara berkelompok. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. 10. Kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, bagaimana ya penulisan lambang bilangannya? Caranya masih sama. Kita kalikan banyak kandang dikali banyak ayam di tiap kandang. Nah, sekarang kandangnya ada 2. 6 buah kandang ayam. Masing-masing kandang berisi 2 ekor ayam. Bagaimana ya penulisan lambang bilangannya? Caranya masih sama, yaitu banyak kandang dikali banyak ayam di tiap kandang. Berarti 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, hasilnya sama-sama 12. Angka berapa ya yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Nah, kalian sudah menyaksikan video tentang pertukaran pada perkalian atau sifat kumulatif. Apa itu sifat kumulatif, Nak? Pertukaran tempat. Pertukaran tempat. Artinya, pertukaran tempat ini tidak berlaku pada penjumlahan saja, tapi juga berlaku pada Kalian, Bu. perkalian. Nah, dari ini, sekarang Ibu akan membagikan kalian kartu hewan dan kotak perkalian. Ibu bagikan juga LKPD-nya. Di sini ada cara-cara dalam mengisi petunjuk menggunakan LKPD ini. Yang pertama, kalian tulis dulu nama kelompok kalian. Yang kedua, tulis anggota kelompoknya. Nah, sekarang langkahnya adalah setelah kalian menyaksikan video tadi, diskusikan. Iya, Bu. Masukkanlah sesuai perkalian yang diminta. Berarti coba kalian lihat tutup yang Ibu tutup di bawah. Nah, kalian masukkan ayam-ayam itu, kartu ayam itu
sesuai dengan kotak perkalian yang sudah ada di hadapan kalian. Sudah selesai anak-anak mengerjakannya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, jika sudah selesai, sekarang Ibu minta perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan. Kita mulai dari dulu kelompok pertama. Enda, coba perwakilannya. Apa kesimpulan yang kalian dapat? Bahwa tingkah jamu. Ya. Lalu perwakilan kelompok 2, Ibu Natali. Ya, Bu. Apa kesimpulan dari kelompok kalian? Yang saya perhatikan, Bu, berarti bilangan yang ada di sebelah kiri tanda sama dengan akan ada juga di sebelah kanan tanda sama dengan, ya, Bu. Ya, berarti apa itu, Nak? Misalnya di sini ya, misalnya 3 dikali 6 sama dengan 6 dikali 3. Berarti bilangan yang ada di sebelah kiri tanda sama dengan akan ada juga di sebelah kanan tanda sama dengan. Ya. Begitu ya, Bu? Iya, benar sekali. Artinya dalam sifat komutatif perkalian itu terjadi pertukaran, yang berada di depan berada di belakang, dan yang berada di belakang berada di depan. Nah, sampai sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Udah, Bu. Sudah paham semua? Udah. Nah, semua kelompok itu Ibu nilai sudah bagus dalam menyampaikan hasil presentasinya. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi kepada kalian. Ini Ibu bagi satu-satu, ini kalian jawab secara individu atau masing-masing. Sudah selesai mengerjakannya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah selesai. Udah, Bu. Ya. Sekarang kumpulkan di depan. Nah, sekarang kita akan apa yang kamu pelajari hari ini, anak-anak? Komunikatif, Bu. Tentang perkalian. Ya, perkalian. Apa lagi? Tanda baca, Bu. Tanda baca, ya benar, Arbia. Lalu Ibu Ellen, apa lagi yang dipelajari kita hari ini? Bagaimana perasaanmu saat kegiatan membaca nyaring dan mengerjakan? Sangat senang, Bu. Senang, Bu. Alhamdulillah. Kegiatan apa yang kamu suka, anak-anak? Mendengarkan cerita tadi, Bu. Suka, Bu. Kenapa, Ellen, senang mendengarkan cerita? Suka, Bu. Oh, suka dengan cerita. Apakah setiap malam Ellen dibacakan ibu cerita? Iya, Bu. Nah, sekarang ibu akan membagikan tugas untuk kalian di rumah mengerjakannya. Boleh pekerjaan ini dibantu oleh orang tua kalian.
Sebelum kita mengakhiri, marilah kita sekarang menyanyikan lagu daerah, yaitu Ayam dan Lape. Ayam. Ya, terima kasih banyak anak-anak ibu. Selain kita mengenal lagu nasional, kita juga harus mengenal lagu-lagu dari daerah. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Peri, tolong dibantu temannya untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Peri. Nah, sebelum kita pulang, kalian bisa mengambil sampah di bawah meja kalian masing-masing. Setiap anak harus mengambil satu sampah yang ada di lingkungan kita dan kita buang ke dalam tempat sampah. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Evi. Ya Bun, ini kasihan Ibu Senja nih. Semakin siang peserta didiknya semakin meloyo nih. Nggak tahu nih apakah ada gurunya gitu ya. Apa peserta didiknya nih udah capean ya. Jadi tolong kerjasamanya. Kan kasihan Bu Senja kalau pembelajarannya kan tidak aktif gitu ya. Tapi mungkin salah satu penyebab bisa juga dari guru gitu kan. Nah terus kalau pengamatan saya nih ya, waktu kelewatan nih, udah 30 menit ya. Terus kalau kita mengajar, hal yang perlu diperhatikan pertama itu ekspresi kita mengajar. Ini kalau saya perhatikan, Ibu Senja ini ekspresinya datar aja. Begitu juga dengan intonasi dia mengajar. Gitu-gitu aja, gitu ya. Ya, kayak membaca gitu. Kalau dia ngajar ini kayak membaca. Ibu Senja ngajar ini kayak membaca. Udah ekspresinya gitu aja gitu kan. Jadi mungkin kalau cara Senja ngajar wajar kalau muridnya kayak gini ya. Nggak ada semangatnya. Jadi suasana menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran ini nggak kelihatan. Ya, Senja ya. Ya, makasih Bu. Jadi ekspresi memang harus diperhatikan. Kita ngajar, terus intonasi, semangatnya bagaimana gitu ya. Lanjut apa lagi? Absen. Absen ini nggak perlu satu-satu. Kalau muridnya kayak Pak Wahyu 43 orang di absen satu-satu habis waktu. Ya, jadi cukup menanyakan siapa yang tidak hadir aja. Dah, berarti oh ya kalau ada semua sudah berarti kan sudah ada semua. Biar tidak menghabiskan waktu. Tadi kan bilang Ibu akan mengabsen satu-satu Peri ini gitu ya. Iya. Terus apa nih? Nah kegiatan persepsi masih belum kelihatan. Cuman tadi kemarin sudah membaca dongeng tentang apa? Terus sudah kaitannya nggak tahu nih. Kaitan ke pelajaran berikutnya tadi nggak dijelaskan. Ya, cuma ditanyakan kemarin sudah membaca dongeng tentang apa anak-anak. Ya, itu sudah. Nggak ada ininya lagi. Penguatan masih kurang. Penguatan, jadi serta didik menjawab ya sudah, nggak ada tanggapan lagi, nggak ada penguatan. Ya. Terus KPD. KPD ini tentang apa tadi Bu? Ini Senja yang pertama? Tentang teka-teki silang Bu. Ya apa isinya? Tentang isi dari bacaan yang dibaca oleh anak. Contohnya apa tadi? Contohnya tadi adalah kayak ada rumah-rumah gitu tadi apa tuh? Gambar-gambar rumah. Itu teka-teki silang Bunda. Iya. Terus ini apa? Nah, itu isinya itu adalah untuk menurun itu kan ada teka-teki silang. Lalu untuk mendatar benda yang dilihat ayam jago apa? Tuliskan pada kolom teka-teki tersebut. Pertanyaan nomor 1. Terus berdasarkan teks yang tadi ya? Iya, berdasarkan teks yang dibaca oleh anak. Iya. Oke.
Terus yang jadi setiap sudah peserta didik presentasi nggak disimpulkan gitu. Jadi harus dikasih penguatan. Jadi ya semua sudah. Nah, jadi apa yang dikerjakan itu harus dikasih penguatan. Bahwa kalian tadi sudah ngapain gitu ya. Ya. Jadi sudah presentasi, sudah. Lanjut ya, Ibu kasih kita lihat video lagi gitu. Ya, jadi setiap peserta didik sudah presentasi, simpulkan gitu apa yang mereka kerjakan tadi ya, untuk menguatkan. Berarti pengerjaan kelompok itu nanti jelas. Anak kelompok misalnya kelompok sudah bagus semua, nah bagusnya di mana gitu kan. Ya. Itu kedua LKPD itu tadi sebenarnya kayak gitu. Ya, mungkin itu aja, Bun. Dari saya, Bun. Terima kasih banyak, Bunda. Ya. Udah lengkap itu sebenarnya. Oh, selingganya Senja udah mengulang yang dimasukkan di EP lagi. Selingganya Senja mengajar Gusti yang menjawab, Ellen yang dibaca. Karena tidak memperhatikan murid. Iya kan? Gusti tadi kan yang nanya? Iya, Bun. Ellen. Ya. Suaranya. Iya, Bun. Ellen tadi ada juga bertanya, gambarnya ayam jantan yang ditanyakannya bertelur. Ya juga, sama dengan Gusti tadi. Melihara merokok, gambarnya ibu-ibu. Ini ayamnya ayam jantan bertelur. Ada Ellen tadi, ya. Nah, itu harus diperhatikan yang seperti itu tuh. Ya. Oke, mungkin itu aja. Satu lagi lah tampil ya. Terima kasih banyak, Bunda, masukannya. Iya, kita masih banyak nih. Sebenarnya ya, lanjut satu lagi lah atau dua lagi, itu baru istirahat. Masih banyak ini. Kalau enggak kita berapa orang lagi nih? 5 lagi ya? 5 lagi, Bun. Tampil 2 dan itu baru komentari. Gimana? Langsung aja 2, Bunda. Ya, langsung aja 2. Nanti udah Jumat, Pak Ferry. Pak Ferry bukan mau Jumatan. Kalau 2 berarti 1 jam tuh, Bun. Oh iya. Tapi saya nanti kalau jam 12 saya Jumatan, Bunda ya. Iya. 1 orang pasti, Bun. 1 orang aja lah. Oke, 1 orang. Orang aja dulu, Bun. Mau istirahat juga, Bun. Belum makan. Ya, ya. Ya, Bun. Tidak banyak-banyak lagi ininya, komentarnya. Soalnya itu aja sama aja jadinya. Cuma Senja memang tidak ada semangat bentuknya. Ada apalah Senja ini. Ardia lagi ya, Bun. Ya, Bu Arbia. Halo, Ibu Depi. Iya, Ken? Jelas suara saya, Bu. Iya, jelas. Aduh, takut sinyalnya buruk nih sekarang hari ini. Bu Arbia lanjut, Bu. Ya, Jalan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Tolong Nak Wahyu pimpin doanya. Oh, ini yang Ada Nak ya Wahyu? bisa, Bu. Wahyu tadi izin, Bu, ke WC. Coba Nak Peri. Pimpin Bu, doanya. saya gantikan Wahyu ya. Tadi dia keluar, Bu. Ya, Nak Peri. Baiklah, kawan-kawan, kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran kita hari ini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Terima kasih Nak Peri. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu mengecek kehadiran dulu. Apakah semuanya hadir? Ya, Bu. Hadir semua, Bu. Tapi ada yang masih di luar, Bu. Ya. Hadir semua ya hari ini. Ya. Sebelum
kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita menanamkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Kita langsung saja ya anak-anak. Coba Anak Kenda pimpin lagunya. Ya, baik Bu. Ayo teman-teman, kita semua menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, kemarin kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Yang keberapa anak-anak? Ada yang tahu? Yang ke-77, Bu. Ya, Bu. Kemerdekaan yang ke-77. Sekarang tema pelajaran kita hari ini yaitu tema 2 tentang menyayangi hewan. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang menyayangi tumbuhan. Hari ini kita masuk di tema 2, subtema 4 tentang menyayangi hewan. Sekarang Ibu tanya, apakah anak-anak memelihara hewan di rumah? Ada, Bu. Ya, Anak Ellen. Kucing. Ya, kucing. Yang lain? Ayam. Ya, Ada Anak kambing, hewan Bu. apa yang dipelihara di rumah? Tikus, Bu. Kita pelihara tikus, Nak Eni. Iya. Nggak boleh ya, pelihara tikus. Banyak tikus mungkin Gusti itu. Kalau saya kambing, Bu. Nah, Kenda memelihara kambing. Tahukah kalian cara memelihara hewan? Ya, Tahu, bagaimana Bu. memelihara hewan yang baik? Disayang, Bu. Dikasih makan. Nah, sekarang Dibuat kandangnya, Bu. Nah, ini kita masuk di tema 2 ya, menyayangi hewan dan tumbuhan. Tema 4, menyayangi hewan. Pembelajaran 1. Ya, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah dan cara peliharaan hewan. Nah, dan yang selanjutnya nanti sampai dengan kegiatan bersama-sama teman dalam memecahkan nilai pecahan ya. Nah, baik anak-anak. Tadi Nak Ellen memelihara hewan apa? Kucing, Bu. Kucing ya. Nah, coba Nak Ellen baca yang paragraf pertama ini. Nina memelihara seekor kucing di rumahnya. Kucing peliharaan Nina adalah jenis kucing peliharaan Nina adalah jenis kucing Anggora. Nah, ngapa dua, Bu? Itunya, Bu. Mana Nak Ellen? Maaf, mungkin Ibu salah. Ya, kucingnya banyak nih ya. Kucing Anggora memiliki rambut yang cukup tebal. Kucing tersebut diberi nama Miu Miu, berwarna putih dan corak oranye. Sudah, Bu. Nah, baik. Nah, selanjutnya Nak Kenda tadi melihara apa? Kambing, Bu. Kambing. Ayo, siapa lagi tadi? Yang melihara kelinci ada tidak? Natali ayam, Bu. Ayam. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya, dari cara kita merawat hewan, kita tidak boleh menyakitinya ya. Kita tidak boleh menyakiti hewan, kita tidak boleh kalau dia sakit kita harus membawa dia kemana?
Klinik. Dokter hewan, Bu. Dokter hewan, Bu. Kita harus memberi dia makan. Memberi makan. Ya. Ya. Nah, ini memelihara apa tadi, Nak ini? Sapi, Bu. Sapi. Ya. Apapun hewan peliharaan kita di rumah, kita harus menjaganya dengan baik. Jadi untuk selanjutnya dari hewan itu tadi, nah Ellen kan sudah membacanya tadi ya, warna kucing Anggora tadi warna apa Nak Ellen? Putih bercorak oranye, Bu. Ya, pintar. Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD-nya ya untuk langkah-langkah cara pemeliharaan hewan yang baik. Ya. Coba kita kan kelas 3 cuman 8 orang ya. Ibu bagi 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama ya ketuanya itu Nak Ellen ya. Nah, kelompok yang kedua Nak Kenda. Ya, coba Nak Kenda. Ya, Bu. Berikan tanggapannya masing-masing kelompok ya tentang cara pemeliharaan hewan yang baik. Sudah? Iya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya, coba bacakan di depan kelas. Perwakilan dari kelompok 1 siapa tadi? Saya, Bu. Ya, bagaimana cara merawat hewan yang baik tadi? Kelompok 1. Kasih makan, Bu, dan disayang. Ya, kelompok yang lain gimana? Iya, Bu. Diberi kandang. Ya, bagus. Jadi kita harus memelihara hewan dengan baik. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya ya. Kalau hewan kita sakit, kita bawa ke dokter hewan. Dan kita juga harus memberi vaksin. Bukan kita saja yang diberi vaksin ya, anak-anak. Hewan juga butuh divaksinasi ya. Nah, baik. Dari hewan peliharaan tadi, nah Ellen kan memelihara kucing ya. Warna kucing Anggoranya tadi warna apa? Oranye dan putih ya. Nah, sekarang Ibu bagikan lagi. Ada kertas ini, ada kertas origami. Dan di tiap kelompok menggambar ya sesuai dengan hewan peliharaan kita ya. Kelompok 1 menggambar kucing warna apa? Misalnya warna oranye dan putih. Nah, jadi kertas origami nanti digunting ya. Nah, siapa yang masih ingat tentang mozaik? Apa itu mozaik? Ada yang masih ingat? Ayo, Nak Kenda, apa itu mozaik? Menempel-nempel, Bu. Ya, bagus. Nah, jadi tugas kita sekarang ya, tiap kelompok Ibu bagikan kertas origami tadi. Ya, ini ada gunting, ada kertas origaminya, ada lemnya. Jadi tiap 2 kelompok ini menggambar sesuai dengan hewan peliharaan kita di rumah ya. Kelompok 1 memelihara kucing Anggora. Kelompok 2 memelihara apa tadi? Ya. Bu, gambarnya nggak nampak lagi, Bu. Nggak nampak ya? Iya. Nah, sudah, Nana? Belum nampak, Bu. Belum ada, Bu. Ya, sudah. Ada, Bu. Ada gambar kucing, Ya, Bu. gambar kucing ya. Warna apa ini? Ada warna oranye dan Pink ya, Bu. Pink. Oh, merah. nah, pink ya. Nah, itu tergantung kesukaan kita nanti ya, Nana. Ya, Bu. Gambar apa yang kita suka dari hewan yang kita pelihara. Nah, sudah semua, Nana?
Nah, coba dari kelompok 1, maju ke depan, perwakilan siapa? Ayo, kelompok Ellen. Menggambar apa tadi? Kenda lagi, Bu. Masa Ellen terus? Ya, kelompok Kenda. Ya, Bu. Diwakilkan Gusti, Bu. Gambar kucing, Bu. Iya. Bagus nian, Bu. Ya. Nah, selanjutnya kita tadi Ibu kan sudah membagi kelompok tadi. Nah, dari kelompok tadi, dari satu kelompok kan Ibu sudah memberi peralatan untuk menempel ya di gambar yang kita suka, yaitu gambar kucing tadi yang dipelihara di rumah. Nah, selanjutnya dari cara kita menggunting ya, menggunting kertas origami tadi, ada yang kelompok 1 mengguntingnya berapa bagian tadi? Banyak ya? Banyak. Nah, Banyak, Bu. Banyak, Bu. kan ada kertas origami yang warna oranye ada 1. Pertama Nak Peri, guntingnya berapa bagian tadi? 2, Bu. 2. Nah, jadi Nak Peri di kelompok Nak Peri tadi mengguntingnya yang pertama yaitu 2 bagian. Nah, di 2 bagian ini kita bisa memasukkan ke nilai bentuk pecahan ya. Ya, Bu. Ya. 1 kertas origami tadi di kelompok Naperi mengguntingnya menjadi 2 bagian. Jadi kalau 2 bagian berarti 1/2. 1/2. Pintar. 1/2. Yang satunya disebut apa? Pembilang. Dan yang 2 disebut Penyebut. Nah, ini Ibu contohkan dengan potongan kue ya. Kucing Anggora suka juga kue. Suka apa tidak kucing Anggora? Suka. Ya, ada kucing Anggora itu yang makan kue, biskuit ya. Nah, jadi setelah dipotong menjadi 2 bagian, yaitu 1/2. 1 disebut apa tadi, Naratna? Iya, Bun. Apa tadi, 1 Bun? disebut apa? Bilang. Pembilang. Yang kedua? Penyebut, Bu. Penyebut, ya pintar. Nah, sekarang Ibu berikan lagi ya tugas di rumah, yaitu tentang pecahan ya, Nana. Ya, di kelompok ini dikerjakan dengan bantuan orang tua di rumah boleh ya, kita kerjakan secara individu. Baik, anak-anak. Dari pembelajaran tadi, apakah anak-anak senang? Senang, Bu. Sekarang Ibu tanya sama Nak Peri. Ya, Bu. Bagaimana cara memelihara hewan tadi, Nak Peri? Diberi kandang, Bu, dikasih makan. Ya, pintar. Kita harus memberi makannya ya, dan memberi kandang yang bagus. Nak Natali, apalagi Nak Natali cara memelihara hewan? Nak Natali, ayo Nak. Diberi minum, Bu. Ya, kita harus memberi minumnya ya. Nak Gusti, apalagi cara memelihara hewan? Dimandikan, Bu, dimandikan. Kasih makan ikan, Bu. Kasih makan ikan. Diajak ya. jalan-jalan. Ya, pintar. Kalau benar sekali sakit ya. diajak ke dokter, Bu. Nah, bagus. Kalau sakit dibawa ke dokter hewan. Dan diajak jalan-jalan ya. Ya, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian ya. Coba anak-anak sebelum kita pulang, kita bersihkan dulu
ruangan kelas kita. Ayo yang kelompok 1. Bersihkan dulu kelasnya. Sudah? Sudah. Ya. Kita kalau belajar harus konsentrasi ya. Tadi Ibu lihat di kelompok 1 kurang konsentrasi. Ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya tidak boleh seperti itu lagi ya. Ya. Nah, kita belajar harus fokus, harus konsentrasi ya. Duduk yang Ya, Bu. tenang. Coba sebelum kita menutup hari pembelajaran kita tepuk konsentrasi dulu. 1, 2, 3. Tangan di atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Manis. Ya, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian ya, cukup. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua ya, untuk besok ya anak-anak. Nah, sebelum kita pulang, sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Ayo Nak Ratna, tolong pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Anak-anak, jangan lupa belajar di rumah lagi ya, anak-anak. Ya, Ibu Ya, akhiri Bu. ya, Ibu tutup. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Epi. Ya, Bun. Bu Arbia. Ya masih ya tadi nampilkan PowerPoint-nya masih lari-lari. Memang suka berarti laptop Bu Arbia ini memang suka lari-lari. Ya. Jadi langsung ke bawah, langsung ke atas, ke bawah, ke atas. Ya. Kenapa ya, itu? Hah? Nama laptopnya? Hah? Jari. Ya. Nah makanya kalau kita buat PPT itu harus berurut, jadi nggak cari-cari, nggak dia naik ke atas, naik ke bawah, nah gitu ya. Jadi kalau PPT itu harus berurut. Apa dulu tampilkan ini, jadi nggak naik ke atas, naik ke bawah, naik ke atas ya. Jadi perlu persiapkan. Jadi media, berarti medianya masih belum apa ya? Belum mendukung untuk pelajaran karena ya media. Iya, karena kurang, berarti tidak maksimal gitu ya guna medianya ya. Jadi memang harus dibuat sebagus mungkin ya. Terus tadi ada kegiatan si Ellen disuruh membaca teks. Sudah si Ellen baca, sudah lanjut ke materi berikutnya ngapain gitu nah. Tadi maksudnya apa tadi? Suruh si Ellen baca teks satu paragraf tadi maksudnya buat apa tadi? Baca tentang cara pemeliharaan hewan. Enggak, tadi ada yang hewan mui tadi. Ya. Itu maksudnya apa tadi tuh? Teks itu mau ngapain? Cara merawat hewan. Ya, terus? Oh, dari teks itu nanti kita ketahui bagaimana cara-cara merawat hewan gitu. Iya, Bu. Nah, iya, jadi setelah si Ellen membacakan, nah, dianggap sudah selesai kan? Si Ellen sudah satu paragraf. Nanti dianggap siswa yang lain sudah membaca paragraf yang lain. Jadi tanggapin ngapain gitu. Nah, dari bacaan teks, nah gitu ya. Jadi harus ada penguatan setiap apa yang kita berikan ke siswa, sudah siswa peserta didik apa menjawab, apa mengerjakan apa yang kita perintah, kita kasih penguatan ya. Iya. Oke. Waktu tadi apa 20 menit ya? Kalau saya tadi 20 menit. Enggak nyampe 25 menit. Ya. Mungkin itu aja Bun dari saya, Bun. Kasih. Ya. Kalau mau Jumat ini ya sebenarnya apa yang kekurangan kita merasakan sendiri sebenarnya, apa yang kita lakukan kita terasa itu sebenarnya ya. Apakah dalam medianya, apakah dalam interaksinya, apakah dalam itu akan merasa sendiri sebenarnya, tahu sendiri itu sebenarnya ya. Dari siang, dari pagi tadi kita sudah macam-macam yang timbul
dari kawan-kawan kita, sebenarnya kita bisa mengambilnya. Tetapi kadang-kadang seketika kita tampil kita lupa. Itu biasa itu ya. Ya, padahal kita sudah atur nih dari malam tadi, saya sudah ini begini. Tapi seketika kita tampil kita lupa. Ya, Bu Arbia ini kalau di dalam apanya dia memang mungkin sudah berapa tahun ngajar Bu Arbia? Ya 10, Bu. Ya, bentuknya sudah cara mengajarnya itu tidak terlalu dia takuti lagi. Ya, cuma dia kurangannya sekarang bentuknya di IT-nya. Ya, dari kesana ke sini. Kalau pendekatan cara ke anak, ngomongnya, apanya itu sudah mungkin udah kenal agak lama ngajar. Ya kadang-kadang itu pengaruh juga gitu. Ya, kalau yang baru-baru masih berpikir-pikir, nampak gitu cara menayangkannya. Ya, jadi ya ada macam-macam ya. Jadi kalau yang baru-baru berpikir-pikir, kalau yang Ibu Arbia mungkin di IT-nya dia kena takutnya kalau teringat IT. Kan gitu. Jadi bermacam-macam. Membuat RPP dia takut, tetapi ketika mengajar dia bisa gitu karena dia telah lama ngajar. Ada, ini memang begitu keadaannya gitu. Ya, zamannya ke zaman IT sekarang. Ibu dulu enggak zaman IT, jadi susah. Nah, gitu kira-kira. Kalau membuat RPP dia mungkin tidak lancar, tapi ketika mengajar dia agak lancar kan begitu. Karena dia lama ngajar. Jadi kalau orang tua-tua kayaknya pengalaman, kalau orang muda-muda kayaknya di IT kan gitu. Ini hampir enggak berapa beda ini. Kalau terasa mengajar itu kalau terjadi ada yang tua-tua dan ada yang muda-muda, aduh itu sangat susah. Ya. Kalau ini hampir muda semua. Ya, enggak terlalu jauh-jauh bedanya. Kalau beda jauh-jauh itu aduh susah sekali ngajarnya. Ya, jadi itu berpengaruh. Nah, kalau di sini dilihat mungkin luar biasa di media itu harus diperlancar lagi ya. Kalau ya cara-caranya itu gitu. Oke, mungkin itu aja. Mungkin kita istirahat. Pertamanya lift kita semua ya. Kita masuk jam berapa? Ini kita 4 lagi nih.